Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo kita subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin mengupload video barunya. Menantu terbaik bab 87 Huyang 9 Jarum. Lin Yu melihat jas putih segera mencari obat untuk memberikan infus pada anak itu, dan dia tidak bisa menahan nafas lega. Situasi keracunan anak saat ini tidak terlalu serius. Selama infus tepat waktu, dia masih bisa bangun dengan cepat. Jia, ibu dan ayah akan kembali dulu. Si Zeng berkata sambil menatap Jia dengan tertidur, kami akan bertemu denganmu lagi dalam 2 hari. Selamat tinggal ibu dan ayah. Jia mengangguk dan berkata dengan patuh. Setelah Yan Feifei memberikan beberapa materi sekolah dan kebutuhan sehari-hari Jia kepada Li Zhensheng, dia dengan enggan pergi bersama suaminya. Sekarang Jia sudah tidak muda lagi, dan tidak nyaman untuk tidur denganmu. Atau biarkan dia mengikuti ibuku. Kebetulan ibuku sangat kesepian di villa, jadi Jia dapat menemaninya. Lin Yu menyarankan kepada Li Zhensheng. Li Zhensheng mengangguk. Memikirkannya, Jia berusia 7 atau 8 tahun, jadi dia tidak bisa membiarkannya terus meremas ranjang kecil ini bersamanya. Nak. Tiba-tiba, teriakan seorang wanita datang dari klinik pengobatan barat yang berlawanan secara diagonal. Suaranya melengking dan melumpuhkan. Bisnis di sekitarnya dan orang yang lewat semuanya tertarik ke masa lalu, bertanya-tanya apa yang terjadi di dalam. Lin Yu juga melihat keluar dengan heran dan berkata, Saudara Li, pergi dan lihat apa yang terjadi. Li Zhensheng mengangguk, bangkit dan berlari keluar sebentar, berlari kembali dengan cepat, dan buru-buru berkata, Tuan, anak kecil itu tidak bekerja lagi, dia tidak bernapas lagi. Apa? Kulit Lin Yu berubah tiba-tiba, dan dia bergegas keluar dengan cepat, mendorong kerumunan dan bergegas ke klinik pengobatan barat. Saya melihat anak laki-laki kecil di ranjang rumah sakit meneteskan air mata di tangannya dan kantong oksigen di mulutnya, tetapi warna kulit anak laki-laki itu membiru, dadanya tidak bergerak, dan dia jelas-jelas memasuki keadaan mati lemas. Mantel putih di sampingnya pucat karena ketakutan dan kebingungan. Bagaimana ini bisa terjadi? Lin Yu bergegas ke depan, melihat sekilas kata-kata natrium klorida dan larutan glukosa pada botol tetes, dan menemukan bahwa tidak ada yang salah. Kemudian dia memindahkan hidungnya ke mulut botol dan menciumnya, lalu rona kulitnya berubah, dan dia merobek botol itu, membantingnya ke tanah, dan berteriak, kamu bajingan, kenapa kamu minum obat palsu? Setelah selesai berbicara, Lin Yu menamparkan wajahnya dengan jas lab putih, lalu mengambil jarum dari tangan anak itu, mengambilnya, dan berlari ke rumah sakitnya. Nak, anakku. Ibu anak laki-laki itu menjadi gila dan mengejarnya, pikirannya sedikit bingung, dan dia mencabik-cabik Lin Yu untuk merebut kembali putranya. Si botak dan kakek dari si bocah juga buru-buru berkumpul. Si botak bertanya dengan tajam, mau dibawa kemana anakku? Selamatkan hidupnya. Minggir. Lin Yu meraung ke arah keluarga pria botak dengan warna merah cerah. Sekarang bocah kecil itu dalam bahaya. Jika dia menyeretnya, itu akan menyebabkan kerusakan otak yang tidak dapat diperbaiki. Keluarga pria botak itu ketakutan oleh teriakan Lin Yu, dan buru-buru menarik jalan. Lin Yu bergegas ke aula Huiseng dan membaringkan anak itu di tempat tidur. Chong Li Zhensheng buru-buru berkata, Saudara Li, ayo, tas jarum. Saat berbicara, Lin Yu menekan dada anak itu. Setelah Li Zhensheng mengambil tas jarum itu, Lin Yu mengambilnya dan menyebarkannya di atas meja. Kemudian dia mengeluarkan 9 jarum perak dengan kedua tangannya dan menusuknya ke bocah laki-laki Yamen, Lao Gong, Sanyin Jiao, Yongquan, Taixi, dan Zhongwan dengan kecepatan yang sangat tinggi. Huan Tiao, Zhusan Li, Hegu 9 titik akupuntur besar, sambil mengikuti jarum perak untuk mentransfer energi spiritual dari tubuhnya ke tubuh bocah lelaki itu.
Jika ada yang mengerti akupuntur dan akupuntur ada di sini, mereka akan terkejut, karena arai yang digunakan Lin Yu ternyata adalah 9 jarum Huyang yang legendaris. 9 jarum yang dapat kembali ke matahari untuk menyelamatkan kesulitan dan membalikkan keadaan. Untuk menjaga aura, Lin Yu terus menguleni ekor jarum, menguleni selama rata-rata 3 hingga 4 detik. Karena konsumsi besar kekuatan spiritual, lapisan keringat dingin muncul di kepalanya, kulitnya menjadi pucat, menunjukkan kecenderungan runtuh. Bapak. Setelah Li Zenseng melihat keanehan Lin Yu, ekspresinya tiba-tiba berubah. Apakah Lin Yu mengobati penyakitnya? Ini jelas menukar hidupnya sendiri dengan nyawa bocah kecil ini. Keluarga anak laki-laki kecil itu dan kerumunan penonton di luar menegakkan leher mereka dan melihat ke dalam. Mereka belum pernah melihat terapi akupuntur yang begitu aneh sebelumnya, dan mereka tidak bisa tidak berbicara dengan suara rendah. 2 jarum perak ini bisa menyembuhkan orang. Saya pikir itu tercekik, wajah anak itu biru, untuk mengatakan sesuatu yang buruk, ini. Mati. Jangan bicara omong kosong, ini sesak napas, saya percaya pada keterampilan medis Tuan He. Saya juga percaya pada Pak He. Saya juga pernah melihat dia untuk perawatan medis, tapi Pak He bukan Tuhan, bagaimana dia bisa dihidupkan kembali? Artinya, Tuan He sebenarnya tidak harus melakukan kemampuan ini. Dengan cara ini, dia juga akan bertanggung jawab atas kematian bocah lelaki itu. Pada saat ini, jas putih di belakang kerumunan mengubah ekspresi mereka dan buru-buru berkata, ya, sudah kubilang, anak itu masih memiliki detak jantung saat dia keluar dariku. Jika dia dihukum mati olehnya, tanggung jawab ada di tangannya. Dari brengsek. Kenapa kamu begitu tidak tahu malu? Jika bukan karena kamu menggunakan obat palsu, apakah ini anak itu? Hati hitam, bukan kamu yang mati. Kerumunan jengkel oleh kata-kata di jas putih, dan mereka memelototinya. Mantel putih itu sangat ketakutan sehingga mereka menoleh dan berlari kembali. Keluarga bocah lelaki itu tidak berani muncul, menatap bocah lelaki itu dan Lin Yu, berharap keajaiban. Tuan, tidak apa-apa jika Anda tidak bisa menyimpannya. Melihat wajah Lin Yu memutih, Li Zenseng berkata dengan cemas. Wow! Anak laki-laki kecil di ranjang rumah sakit tiba-tiba gemetar, seolah-olah dia sangat ketakutan, dan menangis. Lin Yu mandek dan duduk di tanah, terengah-engah. Nak. Orang tua anak laki-laki itu terkejut dan bahagia, dan bergegas masuk. Ibu dari anak laki-laki itu memeluknya dan melihat anaknya menjadi hidup. Air mata mengalir tanpa sadar dan menangis bersamanya. Nak, Anda takut ibu sampai mati, ibu takut sampai mati. Kakek nenek dari anak laki-laki itu juga meneteskan air mata, dan mereka tidak bisa tidak berterima kasih kepada Lin Yu, dokter jenius, dokter hebat. Terima kasih, terima kasih. Ya Tuhan, ini adalah Tuhan, ini bisa menyelamatkan hidup. Bagaimana, aku sudah mengatakannya, keterampilan medis Tuan He tak tertandingi di dunia. Dokter jenius yang hebat, ini adalah tempat untuk melihat dokter di masa depan, pergi ke klinik pengobatan barat sialan. Anjing berhati hitam, siapapun yang menemuinya akan berumur panjang. Sementara semua orang memuji Lin Yu, mereka berteriak ke klinik pengobatan barat yang berlawanan secara diagonal. Dr. Ho, bagaimana saya bisa berterima kasih? Dengan air mata berlinang, pria botak itu buru-buru mengeluarkan dompetnya dan memasukkan semua uang ke tangan Lin Yu, sambil tidak lupa berlutut dan bersujud kepada Lin Yu berulang kali. Lin Yu yang malang sekarang hampir pingsan, uang tidak dapat melarikan diri, dan orang-orang tidak dapat membantunya. Si dukun sialan, berani menggunakan obat palsu untuk menyakiti orang, semua orang yang punya hati nurani, ikuti aku padanya dan hancurkan toko. Setelah berterima kasih kepada Lin Yu, pria botak itu teringat fakta bahwa jas putih itu hampir membuat putranya mati,
dan segera menjadi marah, dan memberitahu penonton untuk bergegas menuju klinik pengobatan barat. Dok Day, aku membiarkanmu berbohong. Bunuh dia. Smash. Itu semua untuk dia. Dokter berhati hitam semacam ini yang menganggap kehidupan manusia sebagai pemborosan dan hanya tahu menghasilkan uang adalah benar-benar kebencian, karena setiap keluarga memiliki 2 pasien lagi, jadi semua orang pasti akan merasakan hal yang sama dan dipenuhi dengan kemarahan yang benar. Setelah sekelompok orang berdatangan, klinik pengobatan barat yang bagus itu langsung dihancurkan. Perawat kecil itu sudah lama melarikan diri, dan jas putih itu ingin melarikan diri dari pintu belakang, tetapi dia tertangkap kembali. Semua orang mengelilinginya dengan tinju dan jeritan. Tuan, minumlah. Li Zhensheng dengan cepat membawakan Lin Yu segelas air, dan Lin Yu meneguknya. Setelah minum, dia menyeka mulutnya, memberi isyarat, memanggil bocah kecil itu ke depan, mengulurkan tangan dan mencoba denyut nadinya. Dia tidak bisa menahan nafas, dan tertawa. Kondisi anak itu stabil sekarang, dan semua yang ada di otaknya normal. Untungnya untukmu ditemukan pada waktunya, dan waktu mati lemas tidak lama. Jika tidak maka akan serius. Jika Anda tidak nyaman, Anda dapat membawanya ke rumah sakit besar untuk diperiksa. Tidak perlu, Tuan He, kami akan mendatangi Anda untuk perawatan medis di masa depan. Saya tidak percaya pada pengobatan barat lagi, kata kakek buru-buru. Masing-masing memiliki kekuatannya sendiri, tetapi Anda hanya bertemu dengan dokter yang berhati hitam. Lin Yu menyeringai, lalu meresepkan resep, dan berkata, untuk mencegah gejala sisa, cukup minum beberapa dosis sesuai resep ini. Pada saat ini, klinik medis barat yang berlawanan secara diagonal telah hancur berantakan, dan sangat kontras dengan penampilan glamor di pagi hari. Segera polisi datang dan membawa jas putih yang dipukuli dan ayah anak laki-laki itu ke kantor polisi. Lin Yu sedikit khawatir ketika melihat ini. Ibu anak kecil itu berkata, tidak apa-apa, jadi hilangkan saja uang. Dukun seperti ini, bahkan jika dia kehilangan uang, dia harus menghancurkan toko. Dia akan menunggu untuk masuk penjara. Dalam beberapa hari berikutnya, klinik pengobatan barat tidak dibuka lagi, dan ditutup sepenuhnya. Setelah beberapa hari rukun, hubungan Jia Jia dan Qin Xiulan dengan cepat memanas, dan Qin Xiulan harus membujuk mereka untuk tidur setiap malam. Qin Xiulan tersenyum dan berkata kepada Lin Yu, Jia Rong, kapan kamu akan memberiku anak laki-laki gemuk besar dengan Yaner? Ketika aku akan membawa anak besar dan kecil, itu akan indah. Lin Yugan tersenyum dan menggaruk kepalanya, berpikir bahwa tidak ada gunanya jika dia dilahirkan, itu bukan darah daging keluarga Lin yang lama. Pada saat ini, tempat tidur unit perawatan intensif di kota Qinghai dikelilingi oleh sekelompok dokter tua, semuanya dengan penasaran mengamati Smith di tempat tidur, berseru. Ini juga luar biasa. Air liur sangat terkontrol, pernapasan stabil, kegagalan pernapasan melambat, dan bahkan menunjukkan kecenderungan untuk pulih kembali. Ini telah sepenuhnya lolos dari periode berbahaya. Selain itu, atrofi otot juga sangat terkontrol, dan iritabilitas otot telah pulih. Jika terus berkembang dalam keadaan ini, selama ada cukup waktu, saya khawatir saya benar-benar dapat berdiri lagi. Sebuah keajaiban, itu keajaiban. Sungguh ajaib, jelas sekali bahwa obat ajaib baru yang dikembangkan oleh Direktur Li itu berhasil. Saat itu, Jason dan Leah yang bergegas datang keheranan ketika mendengar sekelompok dokter, dan buru-buru bertanya, apakah maksud Anda kondisi ayah saya sudah terkendali? Ini lebih dari terkontrol. Jika Anda minum obat ini untuk waktu yang lama, bukan tidak mungkin untuk menjadi lebih baik. Direktur Neurologi Fei berkata dengan bangga. Dulu, 2 orang asing ini mengatakan bahwa mereka tidak kompeten di bidang kesehatan Huaxia, sekarang mereka sudah sembuh bukan di bidang medis Huaxia. Oh my god, ini luar biasa.
Leah tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru ketika dia melihat ayahnya yang tampak kemerahan bernapas dengan mantap di ranjang rumah sakit. Saat dia datang kemarin, kondisi ayahnya tidak begitu baik. Jason terus menggelengkan kepalanya, wajahnya penuh rasa tidak percaya. Para ahli dari American Medical Association pernah berkata bahwa gejala ayahnya bisa dikendalikan selama 2 tahun lagi. Melihat kulit ayahnya, saya khawatir dia bisa hidup sangat lama, karena selama air liurnya terkontrol dan pernapasannya stabil, maka hidupnya tidak akan dalam bahaya. Obat baru apa yang kamu gunakan? Jason tiba-tiba teringat sesuatu dan berseru, saya ingin menulis laporan eksklusif untuk obat baru Anda, dan menerbitkannya di Herald Times, sehingga seluruh Amerika Serikat dan seluruh Eropa akan mengetahui tentang perkembangan teknologi medis China. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.